Cahyarini, waktunya adalah 20 menit. Baik, terima kasih banyak Dr. Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And for Professor Brooke and also Juliet, good afternoon. I'm very honored to having you all here, and also Dr. Hari Paraton. How are you, sir? Okay, I will present our infection prevention and control experience in Persahabatan Hospital that we have right now. Inpatient is about 65 patients and outpatient 100 until 150 per day. This is my presentation, hospital setting in management of COVID-19, an experience in Persahabatan Hospital Jakarta, and I will present in bahasa Indonesia, of course. Seperti diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan itu dahulu dikenal dengan Rumah Sakit Rujukan untuk Respirasi Nasional, tapi saat ini kami berubah menjadi pusat rujukan untuk penyakit-penyakit COVID di Indonesia. Dan presentasi ini adalah sebetulnya suatu perjalanan atau suatu pengalaman yang kita nggak tahu kapan akan berakhir, yang kita tahu baru diawali dengan tanggal 2 Maret kita telah menerima pasien COVID-19 di Jakarta, pertama kali adalah di Jakarta dahulu, dan ini pengalaman kami yang bisa kita berbagi untuk para sejawat sekalian. Untuk meminimalkan risiko dari transmisi COVID-19 yang dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan adalah yang pertama kali dulu dikenal dengan saat dulu disebut dengan Wuhan flu, yang sekarang kemudian dikenal menjadi COVID-19, maka kami sebagai Komite PPI telah bersiap diri mulai bulan Januari 2020 untuk melakukan segala macam persiapan dalam rangka menerima pasien tersebut. Hal ini juga sesuai dengan standar akreditasi baik CARS maupun JCI, di mana setiap ada kejadian luar biasa di suatu daerah atau suatu negara, maka kita harus mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu menerima pasien tersebut. Dan kami mempelajari semua guideline yang waktu itu ada, yang walaupun masih sangat-sangat terbatas, dan kemudian melakukan berbagai macam simulasi, sehingga akhirnya kita mempunyai suatu pedoman sendiri dan suatu alur sendiri yang kita hasilkan dari berbagai simulasi dari berbagai panduan tersebut. Nah, koordinasi yang kita lakukan juga dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini, karena waktu itu masih dilakukan, yang ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan baru 2. Saat pertama kali Wuhan flu itu yaitu RSPI Sulianti Saroso, kemudian Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan. Di samping juga rumah sakit yang lain seperti Gatot Subroto, Fatmawati, dan satu lagi RSCM. Namun yang waktu pertama kali aktif baru 2, yaitu Persahabatan dan Sulianti Saroso. Nah, kami pun melakukan selalu peningkatan dan perbaikan dari implementasi kewaspadaan isolasi dan melakukan pendidikan juga sosialisasi ke semua staf dari yang level atas sampai level bawah, diantaranya adalah cleaning service dan satpam, kemudian melakukan screening pasien dan membentuk tim pandemik yang kita sebut dengan tim komando, dan melakukan berbagai macam settingan ruangan. Karena kita tahu ruangan-ruangan perawatan di rumah sakit di Indonesia itu rata-rata hanyalah ruangan yang apa adanya, apalagi kami bangunannya adalah bangunan yang sangat lama, sudah 73 tahun yang lalu, dan peninggalan dari Rusia. Peninggalan dari Rusia dengan kondisi yang apa adanya, maka kami harus melakukan beberapa perubahan setting untuk menerima pasien COVID tersebut. Ini adalah foto-foto di mana waktu itu kami melakukan simulasi penerimaan pasien COVID-19 dan itu kita videokan, bisa dilihat di YouTube, kita share. Kemudian juga kerjasama dengan, saat ini kita melakukan kerjasama dengan pihak Metro TV atau MNC untuk melakukan
video, melaksanakan kegiatan video untuk spreading ilmu kita tentang pemakaian APD dan pelepasan APD secara bijak dan benar. Mutu artinya apa? Ini adalah flowchart dari pasien-pasien COVID-19 untuk rawat jalan. Dan ini adalah untuk yang rawat inap. Pasien-pasien COVID-19 yang telah selesai diobatin atau setelah dinyatakan sembuh kemudian harus kontrol, maka kita lakukan. Dan flowchart ini dalam 1 bulan sudah berganti kurang lebih 3 kali. Artinya dalam menghadapi suatu KLB yang baru, perubahan untuk COVID-19 ini sangat dinamis sekali, setiap saat berubah, dan makanya tim itu harus mempunyai strategi yang liquid dan tidak kaku, sehingga kita bisa mengakomodir banyak hal. Nah, saat screening yang dulu kita pertama kali lakukan dan selalu kita lakukan itu adalah penapisan penderita batuk. Dalam hal ini kita tidak ingin, karena rumah sakit RSP itu adalah rumah sakit rujukan untuk respirasi, maka semua pasien-pasien dengan batuk itu harus kita lakukan screening, jangan sampai ada terjadi penularan antar pasien, terutama pada pasien-pasien yang imunokompromis. Nah, kemudian dengan adanya Wuhan flu, kami lakukan berbagai perubahan di penapisan pasien, yaitu dengan menambahkan tanda-tanda COVID dan riwayat bepergian dari Wuhan atau Cina. Saat ini yang kita lakukan adalah kita tidak melakukan screening dengan cara formulir tersebut, dengan checklist form itu, tapi kami langsung lakukan buat spanduk dengan di setiap poliklinik dan di depan pintu masuk rumah sakit, agar pasien itu semuanya memakai masker. Dan jika tidak memakai masker, maka kami punya hak untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut demi melindungi tenaga kesehatan kita. Dalam hal pendidikan kepada semua staf, kita juga mengajari cara untuk membersihkan ambulans, melakukan simulasinya, kemudian melakukan menyebarkan pengetahuan tentang bagaimana cara menerima pasien, terus juga untuk melibatkan tenaga satpam untuk melakukan screening dan juga untuk mengawasi pergerakan pasien yang terutama pasien rawat jalan. Seperti kita ketahui dulu, waktu awal-awal COVID ini ada di Persahabatan, pernah tersebar berita bahwa ada pasien yang berusaha kabur padahal dia positif. Nah, inilah kenapa kita harus melibatkan bahkan bukan hanya Satpam, tapi Polres dan Polsek. Kemudian, sejak saat kita menerima pasien COVID ini pada minggu pertama, maka Persahabatan telah merubah dirinya kemudian menjadi rumah sakit yang hanya khusus untuk rujukan COVID-19. Sehingga kami tidak menerima lagi pasien rawat inap dengan kasus lain selain COVID. Hal ini kami lakukan terutama untuk memudahkan kami dan menghemat segala macam sumber daya sehingga kami tidak lelah dan menghindari kebocoran-kebocoran untuk nakes-nakes kami tertular dengan pasien-pasien yang tidak jelas statusnya. Terutama mungkin di Indonesia agak berbeda kondisinya dibandingkan negara lain, karena di Indonesia semua pasien justru takut, mereka mengaku kalau punya riwayat tentang COVID, close kontak dengan pasien dan sebagainya, sehingga mereka bisa saja berbohong dan ini banyak terjadi. Maka kami lebih fokus untuk mendedikasikan sebagai rumah sakit untuk rujukan COVID saja. Walaupun untuk outpatient-nya kami masih menerima kasus-kasus lain selain COVID, dan itu kami pisahkan ruangannya, sehingga untuk hal ini maka kami lakukan zonasi, membuat zonasi, di mana kita bagi area rumah sakit itu menjadi 3 bagian, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Zona merah ini adalah suatu daerah yang sangat berisiko tinggi, karena karena area tersebut adalah area tempat perawatan pasien COVID.
dan area yang akan dilalui oleh pasien-pasien COVID-19. Kemudian untuk yellow zone itu adalah area perantara antara merah dan kuning, di mana kita juga harus hati-hati ketika memasuki perbatasan antara hijau dan merah tersebut. Untuk yang area hijau ini adalah yang sangat area dengan risiko yang sangat rendah, di mana ini adalah area perkantoran dan area pasien non-COVID. Sebagai contoh dari zonasi tersebut adalah ini saya tunjukkan bahwa ini adalah denah dari IGD kami waktu sebelum area COVID, sebelum era COVID-19. Lalu kemudian kami bagi lagi menjadi area dari IGD tersebut pun kami bagi menjadi area hijau dan area merah, di mana ruang perawatan itu pasien-pasien itu adalah di ruang 1, 2, 3, dan 4, maka alur petugas pun kami atur, pintunya kami buat sedemikian rupa sehingga mereka yang ada di nurse station atau di area hijau ini tidak perlu memakai APD yang lengkap, dan petugas-petugas yang masuk ke ruang isolasi inilah yang akan memakai APD lengkap. Dan kami atur pula bagaimana caranya pasien masuk, kemudian kalau misalnya pasien harus keluar itu melalui pintu yang mana, dan begitu juga kalau pasien tersebut mau dipindahkan ke ruangan-ruangan lain, maka dia akan melewati jalur-jalur seperti ini. Nah, ini juga akan memudahkan petugas untuk berpindah tempat. Contohnya adalah kalau misalnya saya harus mengambil swab pasien di kamar ini, terus kemudian saya harus berpindah ke ruang perawatan yang lain, misalnya di bangsal melati dalam hal ini. Maka saya akan keluar melalui jalur merah tersebut masih dengan menggunakan APD lengkap. Jadi tidak perlu berganti dulu dan kemudian mandi. Yang perlu diganti hanyalah handscoon saja dan kemudian melakukan cuci tangan. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, hikmah yang kita ambil adalah bahwa ini ternyata dapat mempengaruhi perubahan dari kebiasaan kita sehari-hari dalam bekerja. Kalau dulu kita bekerja masih melayani pasien itu dengan baju yang cantik, baju yang bagus, maka sekarang ini saat datang dan saat pulang itu harus berganti baju. Jadi saat datang harus memakai baju rumah sakit dan ketika pulang harus berganti dengan baju rumah. Dan tanpa disuruh pun sekarang semua petugas itu melakukan hand hygiene. Maka tingkat kepatuhannya untuk hand hygiene ini mungkin tidak lagi 70%, mungkin bisa 150% atau 200% karena saking paranoid atau takutnya tertular. Demikian juga dengan etiket batuk, tidak perlu diajari lagi, tadi semua tidak ada lagi yang batuk dengan cara menutup tangannya ke mulut, tapi dengan lengan bagian dalam, dan mereka semua sudah pakai masker. Nah, yang kami lakukan juga adalah kami melakukan settingan pengaturan pemakaian APD dituangkan dengan kebijakan berdasarkan level dari risiko transmisi di setiap pekerjaan yang ada di rumah sakit. Kami lakukan contohnya adalah seperti ini, kenapa tidak dibuat seperti level 1, level 2, dan level 3. Hal ini hanya untuk memudahkan semua petugas itu mengerti dia akan bekerja di mana dan dia akan mengenakan APD yang jenis apa. Jadi Komite PPI mengatur sedemikian rupa sampai ke yang paling kecil sampai ke yang cleaning service maupun petugas satpam, bahkan pasien pun juga diatur APD-nya. Dan kami melakukan settingan ruangan. Ini untuk yang outpatient atau rawat jalan, maka kita atur untuk ruang tunggunya, kursi-kursinya, lift-nya, dan untuk yang pasien kontrol atau pasien ODP maupun PDP, maka kami buatkan tenda di luar, jadi tidak masuk ke dalam gedung rumah sakit sehingga tercampur antara pasien biasa maupun dengan pasien COVID. Dan untuk yang inpatient atau yang pasien dirawat, dulu kami hanya menerima di ruang isolasi Pinere dengan 12 bed ICU dan 12 bed isolasi,
namun akhirnya kami rubah dengan 4 bed ICU dan kemudian 12 bed isolasi, maka kami kemudian menerima banyak lagi pasien yang gawat dan datang rata-rata dengan ARDS, maka akhirnya ruangan TB MDR, ruang perawatan TB MDR itu dirubah menjadi ruangan untuk COVID, dan TB MDR kami limpahkan ke rumah sakit lain. Kemudian kami pun melakukan modifikasi untuk ruangan-ruangan lain, bangsal-bangsal lain untuk menerima menjadi ruang perawatan COVID-19. Ini adalah contoh bagaimana kami melakukan perubahan-perubahan itu, jadi kami setting tata udaranya, terutama yang dilakukan itu adalah settingan tata udara agar agar terjadi sirkulasi antara fresh air dan udara kotor, dan kemudian diusahakan agar air change per hour di ruangan tersebut adalah lebih dari 12 kali per jam. Dan untuk maintenance-nya kita selalu lakukan smoke test, apakah betul-betul telah udara kotor itu nanti akan terhirup ke atas atau tidak. Ini adalah salah satu contoh penambahan exhaust fan supaya ada udara kotor terbuang keluar. Jadi kami lakukan modifikasi hanya dengan pralon saja, supaya tidak memakan biaya besar dan dapat dilakukan perubahan secara singkat. Demikian presentasi saya, berbagi pengalaman dari Rumah Sakit Persahabatan, dan terima kasih bagi tenaga medis semuanya yang telah mendedikasikan hidupnya dan tenaganya untuk penanganan COVID-19 ini, seperti dalam ayat Quran surat Al-Maidah ayat 32, bahwa siapa yang menjaga kehidupan manusia satu orang, maka dia seperti menjaga kehidupan satu bumi. Dan saya mohon maaf karena lusa telah memasuki Ramadan. Semoga kita dalam keadaan bersih dan COVID telah hilang dari Indonesia dan dunia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Cahyarini atas sharing pengalamannya yang luar biasa. Jadi kita tahu bahwa Persahabatan ini dan mungkin sebetulnya adalah Sulianti Saroso ya. Keduanya merupakan rumah sakit rujukan yang mungkin pada saat ini pasiennya terbanyak ya, karena hampir semua pasiennya adalah dirawat jalan maupun rawat inap adalah pasien-pasien COVID. Baik, terima kasih atas presentasinya yang juga telah disampaikan dengan waktu yang kurang dari 30 menit sebetulnya, 3 menit lebih cepat. Tidak apa-apa, nanti ini waktunya lebih baik digunakan untuk diskusi yang lebih banyak. Terima kasih, Dok. And our next speaker, we would like to invite Dr. Juliette Severin from Erasmus MC to present the presentation, the topic about the infection control and prevention against COVID-19, standard PPE, and hospital setting in Netherlands. So please, Juliette, you have 20 minutes for your presentation. Thank you very much, Dr. Anis. Can you hear me? Yes, of course. Great. You are so beautiful. Thank you. It's good to see you all again. So thank you for this invitation, Dr. Anis, Professor Kunteman, and thank you, Dr. Lily and Dr. Rini, for this wonderful presentation. You did an amazing job in a very difficult setting. You're very well prepared, and you did it's a very good example for other people. It's amazing. I'm very much impressed. I have to say my slides are not as fancy as yours, but I will try to share what we have done so far and what are the problems that we are facing. I have to share my screen. Yeah. So, well, I have to say that we were prepared as well, but
I have to say that the number of patients that were coming to our hospital at some point were really overwhelming for us. We usually have an intensive care unit with about 40 to 50 beds. And within almost 1 week, we had to upscale this to 200 beds. So we now have 200 ICU beds, but we were very happy that because we already reached the peak now, we never had to use all those 200 ICU beds. At the moment, we are with I think about 60 ICU beds only for COVID patients. But it's incredible how many patients we got, and we in the whole of the Netherlands, we at the top of the peak we had almost 1,300 patients in the intensive care unit, and that's much more than the number of beds that we have in the Netherlands. So I have to say that over the past few weeks, every day we had a new surprise with new things happening in this pandemic. But I'm sure that you are recognizing this, especially in the areas where there are many patients now. So this is what I want to share with you today, a short situation overview. I will tell about the PPE that we are using and what problems we are having with these PPE. And then a short note on the social distancing in the hospital, as we discussed this last time, and a little bit about a very short note on research. So our first patient in the Netherlands was on February 27th, and it was until 1 month later that we really implemented measures in the public health in the community that had an effect on the number of patients. But it took a while, and only now we're seeing the effect of it. So the PPE that we that was first decided by the National Outbreak Management Team. It was decided, I think it was somewhere in February, and it was decided that we should be as safe as possible. So a gown, gloves, goggles, and then a mask that is really, well, the mask that we use for TB, etc. So the N95, and we call it here in Europe FFP2. And an isolation room with an anti-room and a negative pressure. So this is a bit of an overview about these different standardizations that we have. So the FFP2 respirators, that's really an indication that we use in Europe. In the United States, it's the N95, but there are other indications that are very much similar. So the KN95, which is here, and that's, I think, mainly used in China. So this one is the type of mask that we also allow at this moment. And there are other indications from Korea and Japan. But maybe you're even more familiar with these indications. But for us, it was until this pandemic only allowed to use masks that had an FFP2 mark, so to say. But overall, they are quite similar, and their filter performance is all above 94%, 95%, around that. And of course, they have different methods of testing, but I think these are all equivalents. We had to take a look at these other qualifications, because one of the biggest problems that we are having in the Netherlands that we just don't have PPE.
it's a shortage of PPE. So when there was one weekend, and we started the weekend on Friday, and we got a note from our management that we did not have masks until Sunday night. So at that moment, we went into the university, and we visited all the research labs, and we took all the PPEs that were still in the research labs, and that helped us to manage to work until the Monday. And then there came the news from the Ministry of Health, because it's not only our hospital that's facing this problem, it's all the hospitals in the Netherlands. So they decided to make a task force for PPE. And this task force, so it's led officially by the Minister of Health, and all the hospitals are involved, and also different companies. So it's a consortium. It was made in a couple of days, and this was really to make sure that all the hospitals and also the nursing homes and the GPs had enough PPE, and instead of having a competition and driving the prices until prices that were unpayable, so they really decided to join and to see what they could do together. And at some point we got 1 million masks from China, and everybody was very happy. FFP2, so N95 masks. So everybody was very happy, and we were like, okay, we're saved for the coming few weeks. And then at the moment they arrived, we discovered that these masks were not very good. This is actually what was on the mask, and this is an example of the mask. And this is a problem that we are seeing now very often, is that they are not, they don't fit very well. So this is on my face, and as you can see, there is a big opening here. So then it's not a N95 mask. And it's also very difficult to put it on your head. I had to fix it here behind my head with a special a clip that they also provided, but that was really not very comfortable. And then we heard a couple of days later that these masks did not pass the quality tests of our national task force. So there were about 500,000 masks that could not be used for hospitals. So we again had a big problem. Now we're getting masks from China that look a little bit similar, but they fit well. So for now we're still a bit happy, but this is a very difficult topic. And I think it was Dr. Lily who was explaining about the fit test. You really, you have to breathe in and see if it really fits. And this is very clear that there are quite some masks on the market that do not fit well and therefore do not qualify an FFP2 qualification. So the masks are a big problem. So these were FFP2 and N95 masks. So that made us think about, is it really necessary to use these? And we were helped by the WHO on March 2020 when they launched a scientific brief about the modes of transmission of virus causing COVID-19 and the implications for IPC precaution recommendations. And I think this was already also explained by Dr. Lily, but it is really an infection that is transmitted by respiratory droplets and by contact, and not by those very small
droplet nuclei that are very small and can travel for long distances in the air. So it is not TB. So it is not really necessary to use this FFP2 or N95 mask.